Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dalam 1 jam, ada 3 tempat beruntun diduga dibakar di kota Jayapura. Puluhan narapidana kabur dari lembaga pemasyarakatan kelas 2 Sorong. Jaringan internet putus, warga Merauke mencari jaringan di sejumlah kawasan. Hanya 3 bulan masyarakat Merauke menikmati lancarnya jaringan internet, namun kini kembali harus kecewa. Jaringan internet kembali mati dan sebagian aktivitas masyarakat di Merauke terganggu. Warga pun kembali mencari lokasi yang memancarkan sinyal yang kuat agar bisa berkomunikasi. Kawasan Tugu Pepera di Jalan Mandala ramai dikunjungi warga. Di kawasan ini sinyal internet cukup kuat sehingga warga berkumpul memanfaatkan kesempatan. Sudah tadi pagi di Telkomsel. Bagus. Kita juga. Jadi, kalau di sini bagaimana Pak? Di sini agak lumayan lancar. Agak lumayan bagus Pak. Nah Bapak apa yang harapan dari Telkom Pak dengan seringnya kita macet seperti ini Pak? Ya kalau bisa harus cepat Benahi lagi ya. ya. Nah, sampai masyarakat juga butuh jaringan juga. Jaringannya iya. Bapak menggunakan jaringan setiap hari Pak ya? Iya. Untuk kepentingan apa Pak? Kuliah kah? Apa kerja Pak? Kerja Pak. Kerja Pak ya. Warga Merauke kalang kabut, mereka tidak bisa berkomunikasi dan harus keluar rumah mencari sinyal atau jaringan yang kuat. Tidak sedikit dari mereka seharian penuh bahkan hingga malam hari bertahan di kawasan yang sinyalnya kuat. Kondisi itu menjadi perhatian serius aparat kepolisian di Merauke. Kapolsek Merauke Kota AKP Teguh meminta masyarakat agar pulang tidak larut malam karena rawan kriminalitas. Di mana kami lihat pada saat sekarang mulai tanggal 4 Januari kemarin adanya pemutusan jaringan atau jaringan tidak ada jaringan internet di wilayah Merauke Kota. Kami perhatikan masyarakat di Merauke banyaknya keluar sampai dengan larut malam. Tujuannya hanya satu, untuk mencari jaringan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dipersilahkan untuk mencari jaringan, namun mengingat situasi dan kondisi diharapkan untuk tidak sampai larut malam, bisa segera pulang. Dan jika memang menemukan hal-hal yang dianggap rancu atau potensi Kamtibmas, kami mohon juga segera hubungi kami di Polsek Merauke Kota atau di Polres Merauke untuk mengantisipasi jangan sampai ada peristiwa-peristiwa yang merugikan kita semua. Hingga berita ini disusun, PT Telkom belum memberikan pernyataan resmi terkait jaringan internet yang mati di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga yang datang ke Mapolres Mimika ramai hendak mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pengurusan SKCK sebagai syarat peserta lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perpanjang SKCK ini SKCK lama dengan KTP, kartu keluarga dengan foto 34 tanggal 12. Oh, jadi batas waktunya tanggal 12. Kurang tahu nanti kalau misalnya mau diperpanjang atau tidak, kita belum tahu. Kasih Humas Polres Mimika Ibda Hempiona mengatakan pihaknya sejak pekan lalu sudah menerbitkan 1.000 lebih SKCK. Pelayanan SKCK kepada P3K yang ada di Kabupaten Mimika ini sebanyak 765 berkas. Kemudian hari kedua sebanyak 500 lebih berkas. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa kepada P3K yang sudah pernah mengurus rumus sidik jari itu tidak perlu lagi untuk melakukan rumus kembali, karena rumus sidik jari itu sekali dipakai untuk selama-lamanya. Nah, kemudian pelayanan kami untuk sidik jari ada di pelayanan 01 atau di Jalan Cendrawasih. Kemudian setelah mereka sidik jari di sana, selanjutnya mereka ke
Polres Induk di 32 dan mereka bisa buat SKCK. Kalau masalah administrasi itu kami berpatokan pada PNBP. Jadi PNBP itu dikenakan biayanya 30.000 per berkas itu. Dalam mengurus SKCK, warga hanya membayar biaya administrasi Rp30.000. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. KPU Papua Barat menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD RI. Logistik surat suara tiba di Pelabuhan Manokwari menggunakan kapal laut. Surat suara disimpan di gudang KPU Manokwari dan disortir ulang. Surat suara akan didistribusikan ke Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, dan Pegunungan Arfak. KPU akan mengalami kendala saat distribusi surat suara karena ada beberapa daerah yang sulit dijangkau. Pada prinsipnya yang sudah diterima nanti akan disortir kembali. Ada 2 jenis surat suara. Yang jenis surat suara pertama adalah presiden dan wakil presiden, dan yang kedua surat suara DPD RI. Jadi untuk di 5 kabupaten ini yang baru masuk hari ini adalah 2 jenis surat suara. Untuk surat suara jenis pemilih legislatif DPR RI, DPR provinsi, Dapil 1 provinsi, Dapil 2 provinsi, Dapil 3 provinsi, dan seterusnya untuk di kabupaten, Dapil 1 kabupaten, Dapil 2 kabupaten, itu menurut informasi yang kami terima sudah dalam perjalanan menuju Manokwari. Nanti mungkin dalam beberapa waktu ke depan sudah tiba di Manokwari. Pada prinsipnya kita berharap pendistribusian ini akan bisa sampai tepat waktu. Sementara untuk surat suara tahap kedua yaitu caleg DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten saat ini masih dalam proses pengiriman ke Manokwari. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.